bentuknya yang positif atau dibalik kukunya. Nah, baik ada akarnya ataupun tidak ada akarnya. Maksudnya walaupun baik itu akarnya masih ada atau akarnya terbuka. Hmm. Tetapi dia tidak memiliki faktor irasional lainnya. Bisa saya jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor irasional lainnya? Maka dapat ditransformasikan ke dalam bentuk trigonometri ya. Jadi nanti kalau bentuknya ada di kolom kiri, maka bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat U kuadrat, baik dia ada akar atau tidak ya. Baik dengan akar atau tidak, maka nanti Anda substitusikan U-nya itu, U-nya diganti dengan A per B sin T atau sin theta, terserah. Dipakai bantuan variabel lain. Dalam hal ini saya pakainya T. Anda boleh pakai theta, bebas. Nah, akibat nanti substitusi yang kita lakukan, jadi U-nya ini diganti menjadi A per B sin T, maka akan diperoleh bentuknya seperti kolom paling kanan. Ya, jadi perolehannya itu adalah A dalam kurung 1 min sin kuadrat T. Padahal 1 min sin kuadrat T itu adalah cos kuadrat. Jadi hasilnya perolehannya adalah A cos T. Nah, jika bentuknya adalah positif, nanti substitusi yang kita lakukan terhadap U adalah A per B tan theta. Jadi dasarnya itu adalah Pythagoras. Akibat dari substitusi yang kita lakukan, maka kita akan memperoleh A dikali akar S, A dikali akar 1 plus tan kuadrat. Padahal 1 plus tan kuadrat itu adalah sekant kuadrat. Jadi hasil akhir perolehannya adalah A sekant T. Jika kita menemukan bentuk U kuadrat min A kuadrat, ya, maka substitusi yang kita lakukan terhadap U adalah A per B sekant theta. Ya, jadi A perolehannya A sekant kuadrat min sekant kuadrat min 1 itu adalah tan kuadrat. Jadi dasarnya adalah Pythagoras. Oke, kita coba menurunkan rumusnya. Ini baru menurunkan rumusnya ya. Apa? Saya pindahkan gambarnya dulu. Yang pertama itu jika kita temukan misalkan integral DU per akar
A kuadrat min U kuadrat. Nah, ingat dalam hal ini yang variabelnya adalah U ya, bukan A. Variabelnya adalah U, bukan A. Ya, jadi kalau, oke, saya tidak melihat tabelnya dulu. Saya mau menurunkan, saya tidak melihat tabel ini. Ya, saya mau menurunkan dari Pitagoras saja. Nanti hasilnya adalah tabel tersebut. Ya, hasilnya adalah tabel ini. Oke, jadi kita pakai variabel sudut sebagai bantuan, yaitu T. Ya, perhatikan bahwa kalau A kuadrat min U kuadrat, ya berarti kalau pengurangan kita tahu nih, ya yang dikurangi itu adalah sisi miring, ya kan? Berarti ini letaknya adalah di sini. Nah, U-nya itu bebas. U-nya boleh di depan, boleh di apit, bebas. Ya, kalau di depan, ya berarti nanti makanya sin atau kosekan. Kalau di apa namanya? Kalau di sini di apit, maka nanti pakainya cos atau sekan. Gitu. Oke. Nah, usahakan sebagai variabel yaitu U, gunakan trigono di mana si U-nya sebagai pembilang. Contoh, Anda pakai sin. Sin T itu adalah U per A. Nah, U-nya kan sebagai pembilang. Ya, kalau Anda pakai kosekan, maka nanti U-nya ada di bawah, A-nya di atas. Ya, bisa juga, hanya kita tidak familiar terhadap trigono kosekan, ya, berikut turunannya. Kita lebih familiar terhadap trigono sin ketimbang kosekan, gitu. Jika sin T adalah U per A, maka U adalah A dikali sin T. Ya, jadi kita substitusikan U sama dengan A sin T. Kita lihat bentuknya. Ini mengandung A kuadrat min U kuadrat. Lihat, A kuadrat min U kuadrat itu adalah nomor satu pada tabel. Ya, ini nomor satu pada tabel. Ya, bentuknya sama kan? A kuadrat min B kuadrat U kuadrat. Nah, dalam hal ini, dalam contoh yang pertama, toolbar saya pindahkan dulu, susah. Ya, nah, sama dengan bentuk nomor satu. Ya, hanya saat B-nya ini, B-nya adalah 1. Jadi ketika dikuadratkan nilainya 1, ya, sehingga tidak tampak seperti ada B-nya. Gitu. Nah, substitusi yang dilakukan itu adalah U sama dengan A per B sin theta. B-nya kan 1 ya, jadi U-nya adalah A sin theta. Tuh, sama ya. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian U-nya, DU-nya itu berarti adalah sisi kiri turunkan, sisi kanan turunkan. Nah, sin diturunkan itu adalah cos T. Nah, kalau sin T sama dengan U per A, maka T adalah arcus sin U per A. Nah, kita tinggal input aja. Integral DU. DU-nya adalah A cos. Ini tambahin. A cos T dt. Ganti DU dengan A cos T dt. Per akar A kuadrat. A kuadrat itu konstanta, biarkan. Dikurang. U-nya adalah A sin T. Kalau dikuadratkan adalah A kuadrat sin kuadrat T. Nah, A kuadratnya kita keluarkan dari akar, tinggal A. Ya, maka di dalam akar tinggal 1 min sin kuadrat. Ya, dikali A. Oke, saya tulis saja dulu. Ini masih awal-awal, nggak apa-apa kita tulis. Ya, jadi kalau kita tulis, saya tulis ke bawah. Ya.
A-nya kita keluarkan dari faktor integral, dari faktor akar. Yang tersisa di dalam akar adalah 1 min sin kuadrat T. Yang atas tetap A cos T dt. Nah, perhatikan bentuk ini ternyata sama dengan perolehannya. Ya, nah ini menjadi integralnya A cos T dt, yang atas tetap 1 min sin kuadrat itu menjadi ya betul, cos kuadrat T diakarin jadi ke A cos T dt. Sama persis kan? Jadi ini habis. Nah, ini sama ya. Ya, ini kan sama. Ini habis, warna merah, habis nih. Oh, ada DT di bawahnya. Enggak ada garis. Nah, tersisa tinggal integral dt. Ya, sementara integral dt itu adalah ya t itu sendiri, t plus c. T-nya apa? Oh, berarti kalau nanti bentuknya adalah integral du per akar dari a kuadrat min kuadrat, dengan b-nya adalah 1, maka t-nya adalah arcus. Kembalikan karena t ini adalah variabel bantu yang tidak boleh muncul di akhir. Arcus sin u per a. Sampai sini dapat mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau ditanyakan. Ini masih mudah, baru menurunkan rumus juga. Kita belum. Oke, tidak ada ya. Saya lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 2. Bentuk dari, oke, sekarang penjumlahan tapi tidak ada akar. Ya, jadi faktor nomor 1, 2, dan 3, kolom paling kiri, itu pertama, boleh ada akar, boleh juga tidak ada akar. Yang kedua, bisa diletakkan di atas sebagai pembilang, bisa diletakkan sebagai penyebut di bawah. Ya. Seperti nomor 1 itu kasusnya adalah letaknya di bawah dan tidak ada akar. Jadi integral du per, nah ini sekarang tidak ada akar. A kuadrat plus u kuadrat. Oke, nah kalau bentuknya penjumlahan berarti tidak ada sisi miring di situ. Ya, tidak ada sisi miring di situ. Oke, jadi kita boleh meletakkan u-nya di sini di depan, maka a-nya diapit atau boleh ditukar. Ya, kalau misalkan kan u-nya pembilang, u-nya kan variabel. Sebagai variabel, maka gunakan trigono di mana variabel u-nya letaknya di pembilang. Jadi kalau misalkan formasinya seperti ini, maka kita pakainya sin. Tapi kalau misalkan seperti ini, kita pakainya adalah cos. Ya, untuk mempermudah perhitungan. Misal, misal saya mau pakai sin. Ya, jadi bebas saja. Hasilnya nanti di akhir sama. Ya. U adalah tangan. Oh maaf, aku pakainya sin sih. Kan dia nggak ada sisi miring ya. Saya ulangin, kalau U-nya letaknya di depan, A-nya mengapit, kita pakainya adalah tangan karena tidak ada sisi miring. Ya, tapi kalau misalkan U-nya diapit, A-nya di depan, maka kita pakainya adalah kotangan. Ya, gitu. Nah, saya lebih familiar terhadap tangan ketimbang terhadap kotangan. Jadi saya pakainya U-nya yang di depan. Jadi U ada, kok U sih? Hmm. Tangen theta adalah sisi depan dibagi sisi apit. Itu yang saya maksudkan. Jadi U adalah A kali tangan T. BU adalah tangan turunannya adalah sekant kuadrat. Ya, jadi T adalah arcus tangan dari U per A. Ya, ini kita masukkan.
depan toolbar. Integral du-nya di input a secant kuadrat t dt dibagi dengan a-nya tetap a kuadrat ditambah dengan u kuadrat. U-nya adalah a tan t. Jadi a kuadrat tan kuadrat t. Oke. Kemudian a-nya keluar, yang bawah tinggal 1 plus tangan kuadrat t. Yang atas tetap apa adanya. Oke. Nah, 1 plus tangan kuadrat itu adalah sekant kuadrat. Ya. Ini a kuadrat sekant kuadrat t d kuadrat dt sih bawahnya. Tidak ada ya. Ini tinggal dicoret. Yang A-nya habis di atas, yang bawah sisa 1. Nah, jadi 1/A integral d dt. Hasilnya adalah t per A atau 1/A kali t plus c. T ini apa? Kembalikan. Maka bentuk integral du per A kuadrat ditambah U kuadrat adalah 1/A, T-nya arcus tangan U per A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi nanti kalau kalian pakai variabel bantu itu tidak boleh muncul di hasil akhir. Harus dikembalikan. Oke, bentuk yang berikutnya. Ya. Sambil saya menjelaskan yang dimaksud dengan faktor irasional lainnya. du per u akar, perhatikan polanya ya. Karena setiap kasus itu punya penyelesaian yang identik. Oke, nah ini. Ya. Perhatikan u yang mau saya bahas adalah u yang ini. Ya. Uang ini kan jelas dia ada di nomor pertama ya. U kuadrat min A kuadrat. Oh, nomor 3. Ya, ada di poin ketiga. Nah, perhatikan. Kalau U-nya saya letakkan di atas, nah, ya, maka bentuk seperti ini, ya, U-nya itu menjadi faktor irasional lainnya. Kenapa? Karena ketika di bagian bawah, di dalam akar itu diturunkan, U kuadrat min A kuadrat, kalau diturunkan, itu hasilnya adalah 2UDU. Ya, lihat, ada UDU-nya. Maka bentuk seperti ini, nanti penyelesaiannya bukan pakai substitusi trigono, tapi pakai substitusi biasa. Tuh, ini dijadikan U-nya, DU-nya dijadikan U kuadrat min A kuadrat. Jadi U kuadrat min A kuadrat pangkat setelah ya. Jadi penyelesaiannya beda. Kalau bentuk seperti ini nanti hasilnya menjadi integral U kuadrat min A kuadrat pangkat min setengah D U kuadrat min A kuadrat. Dia lebih mudah. Ya, tinggal min setengah tambah 1 itu adalah setengah ya. Jadi dibalik jadi 2. Maka nanti bentuknya adalah 2 min setengah tambah 1 juga setengah ya. Berarti bentuknya adalah 2 akar U kuadrat min A kuadrat plus plus.
Sampai sini ada pertanyaan? Nah, tapi beda dengan kasus yang ini. Ya, U yang di bawah dalam poin ketiga ini, dia bukan menjadi faktor irasional lainnya. Nah, sebentar, saya pindah. Oke, ya, karena U-nya ada di bawah ya. Oke, jadi kalau kasusnya seperti nomor 3, kita pakai substitusi trigono. Ya, gitu. Nah, ini sama nih. Kalau U kuadrat min A kuadrat, berarti segitiganya bagaimana? Ya, U-nya harus ada di, nah, U-nya berarti sisi miring ini. U-nya, ini sisi miring U-nya. Ya, karena dia pengurangan. A-nya bebas mau letakkan di mana. Tinggal nanti pengaturan trigononya. Gitu. Kalau A-nya diletakkan di sini, kita nanti pakainya adalah kosekan, ya, bukan sin. Karena U-nya sebagai variabel ada di, nah, kalau sin T itu kan A per U. Nah, U-nya kan di bawah. Ya, jadi kita pakainya kosekan. Ya, jadi U per A gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, tapi kalau misalkan A-nya ini kita letakkan di apit, nah ini berarti kita pakainya adalah sekan. Sekan itu adalah superpos. Jadi sekan itu adalah sisi miring dibagi sisi apit. Ya, gitu. Jadi U adalah A sekan T, kemudian DU adalah, nah, turunan sekan apa? Sekan tangan ya. A sekan tangan, A sekan T kali tangan TD. Masukkan ke sini. DU-nya adalah A sekan T DT. Ini harus boleh jadi satu. S belum selesai, tangannya belum. Kali tangan T. U-nya adalah A sekan T. Akar dari U-nya A kuadrat, ya, sekan kuadrat T min A kuadrat. Oke. Nah, ini A kuadratnya bisa keluar ya. A kuadratnya keluar dari akar jadi A. Sekan kuadrat T min 1 itu adalah tangan kuadrat. Karena 1 plus tangan kuadrat itu adalah sekan kuadrat. Ya, maka nanti bentuknya menjadi, ini saya coret dulu ya, biar enak. Saya coret dulu. Ini habis. Ini habis. Jadi atas tinggal tangan T, paper. Ya, A-nya keluar dari akar. Sekan kuadrat min 1 itu tangan kuadrat. Diakarin tinggal tangan T. Nah, tangan T-nya habis. Ya, yang tersisa adalah 1 S1. Integral seper A-nya saya keluarkan. Integral D T. Jadi seper A kali T plus, kembalikan. Seper A, A-nya, T-nya apa? Lihat sini. Ya, T-nya berarti adalah arcus sekan U per A. U-nya variabel ya. Bisa saja U-nya fungsi di dalam trigono. Fungsi di dalam X. Nah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Berikutnya, ini baru menurunkan rumus ya, belum masuk ke soal. Integral DU per, ini pada hadir kan ya? Integral DU U kuadrat min A kuadrat. Oke, silakan. Ada yang mau langsung tebak? Kita pakai apa? Ini sama ya bentuknya. Tuh. Jadi kita pakai apa? Pakai segitiga yang sama ya. Saya nggak perlu tulis lagi. Saya langsung input saja. DU-nya adalah A secant T kali tangan B dt per U kuadratnya A kuadrat secant kuadrat T. U-nya ya dikurang A kuadrat. Maka nanti hasilnya jadi A secant T kali tangan T dt per A kuadrat secant kuadrat min 1 itu adalah tangan kuadrat T. Oke, ini habis tinggal 1, tangan theta tinggal 1. Oke, kita lihat. Secant itu adalah seper cos. Sementara tangan itu adalah sin dikali cos. Ya, jadi dibagi tan theta berarti dikali balik. Ya, harusnya dibagi sin per cos, dikali balik jadi cos per sin. Cosnya habis. Ya, jadi ini sama saja dengan integral. Hanya saya keluarkan. Integral sepersin cosec TD dt. Nah, buka lagi yang minggu lalu. Integral cosec apa? Ayo, minggu lalu, integral cosec. Integral cosec itu adalah len apa? Len, ya buka lagi catatannya, minggu lalu. Integral cosec. Len cosec dikurang kotangan. Cosec dikurang kotangan. Apa sudah selesai? Belum, karena masih dalam T. Padahal T-nya variabel bantu. Kita kembalikan. Nah, kita kembalikan di integral DU per U kuadrat min A kuadrat. Nah, kita kembalikan. Per A len. Oke. Cosec T. Lihat segitiga ini. Nih, segitiga yang ini. Lihat. Kalau cosec T berarti adalah sepersin. Sepersin berarti sisi miring dibagi sisi depan. Sisi miringnya U. Ya, dibagi sisi depan. Sisi depannya berarti ini kan. Sisi depannya berarti akar U kuadrat min A kuadrat. Akar U kuadrat min A kuadrat. Dikurang kotangan. Dikurang kotangan. Kotangan itu sepertangan. Berarti sisi apit dibagi sisi depan. Sisi apitnya adalah A. Sisi depannya sama U kuadrat min A kuadrat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada, tinggal kita sederhanakan. Ini kan sama ya bawahnya. Jadi bisa langsung. Ini U kuadrat min A kuadrat sudah sama. Lalu di sini U min A kan. Ya, U min A. Kalau saya kuadratin gini boleh nggak? Sama kan? Nah, bawahnya kan juga ada akar ya. Karena atas dan bawah ada akar, berarti saya gabungkan aja tuh akar.
Sampai sini paham? Ya, sebentar. U dikurang A. Oh ya, oke. Oke, sampai sini paham? Ini super A. Nah, yang akarnya saya panjangkan. Ya, ini U min A dikali U min A. Bawahnya adalah U kuadrat min A kuadrat dipecah jadi U min A dikali U plus A. Habis. Ya, yang tersisa adalah super A dan akar. Kalau di dalam akar genap kan pasti positif, jadi nggak perlu kasih tanda mutlak. Nah, padahal kita tahu U min A per U plus A diakarkan. Akar itu pangkat setengah, jadi pangkat setengahnya bisa turun ke depan. Ya, sehingga kita bisa menuliskannya adalah 1/2A ln dari U min A per U plus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu tadi dari Baris D keberapa? Baris keberapa? terakhir, Bu. Ini. Oke. Iya, 2A-nya dari mana ya? Oke, ya. Ini kan 1/A dan U min A per U plus A pangkat setengah. Betul? Sama kan? Iya, iya. Oke. Setengahnya, ingat, ln itu kan logaritma. Log pangkat C. C-nya boleh taruh di depan sebagai pengali. Ya. Jadi setengahnya bisa turun ke sini, jadi setengah dikali 1/A. Setengah dikali 1/A itu adalah 1/2A. Jelas? Jelas, Bu, jelas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau enggak paham, tanyakan ya. Sudah paham, kita lanjutkan. Bentuk berikutnya, nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor 5. Nomor 5. Ini enggak semua penurunannya saya bahas ya, hanya beberapa saja. Oke, jadi kalau misalkan dibalik nih, sukunya A kuadrat min U kuadrat. Nah, ini kan kebalikan ya. Lihat. Nomor 5 itu kebalikan nomor 4. Maksudnya bukan kebalikan, minus. Minus dari nomor 5 itu adalah minus dari nomor 4. Ya, jadi DU per U kuadrat min A kuadrat. Oke, jadi bagaimana? Berarti ini sama saja dengan minus 1/2A ln U min A U plus A plus C. Nah, minus itu kan gak enak. Minus taruh di sini jadi pangkat min 1. Ya, jadi pangkat min 1. Nah, pangkat min 1 tinggal dibalik aja. Supaya positif dibalik. Jadi U plus A, U min A. Plus. Ya, jadi 1/2 pangkat min 1 itu sama saja dengan 2. Ya, karena 1/setengah. Ya, jadi 1 dibagi setengah, 1 dikali 2/1 hasilnya.
Jelas ya? Clear? Oke. Ya, saya hapus dulu. Berikutnya, nomor 6. Misalkan bentuk, enggak semuanya saya bahas. Integral DU per akar U kuadrat plus A kuadrat. Oke, di sini ada penjumlahan. Lagi-lagi kalau ada penjumlahan, nih, berarti tidak ada sisi miring di situ. Saya langsung pakai segitiga yang nomor 2. Ya, itu pakai segitiga nomor 2 aja ya. Ini bedanya apa? Oke. Nomor 6 dan nomor 2, letak perbedaannya hanya dia tidak ada akar. Tuh. Nomor 2 tidak ada akar, nomor 6 dia ada akar. Ya, jadi kita pakai segitiga yang sama, nggak perlu buat lagi. Ya, lihat nomor 2. Ya, nomor 2, U-nya adalah tangen theta. Ya, U-nya tangen theta. Jadi DU-nya adalah A secant kuadrat TDT. Yes. A secant kuadrat. Oke, betul. A secant kuadrat TDT. Akar U-nya tadi berapa? A tangen T. A tangen T. Jadi A tangen kuadrat plus ini, A kuadratnya bisa keluar, jadi tangen kuadrat plus 1 itu adalah secant kuadrat. Ya, karena diakarkan, jadi cukup secant saja. Jadi A-nya tidak kuadrat, ya secant kuadrat diakarin jadi secant. Gitu. Oke, ini habis. Ini tinggal 1. Jadi, integral DU per U kuadrat plus A kuadrat diakarkan. Oke, A-nya habis ya. Jadi integral secant TDT. Nah, buka lagi minggu yang lalu. Integral secant apa? Integral secant itu adalah ln dari, saya juga tidak hafal, integral secant ln dari secant plus tangan. Temennya, ya ingat aja, secant temennya tangan. Cara ngapalinnya gitu. Plus C. Oke, kembalikan ke variabel awal. Secant T, lihat segitiga nomor 2. Secant T. Secant itu adalah seperkos. Kalau seperkos itu berarti adalah sisi miring. Sisi miring. Ya, sisi miring dibagi dengan sisi apit, yaitu A. Ya, jadi akar, oke, akar kejauhan. U kuadrat plus A kuadrat secant ya. Yang mengapitnya adalah A ditambah tangen. Tangen berarti adalah sisi depan. Ya, kita cek dulu. Sisi depan itu U. Ya betul, U. Dibagi sisi apit A. Oke, jadi ini ln U plus akar U kuadrat plus A kuadrat per A.
Ini sama saja dengan ln U plus U kuadrat plus A kuadrat dikurang, oh ini ada plus C-nya ya. Dikurang ln dan A plus C. Nah, A itu kan konstanta. Kalau dilenkan, ia tetap konstanta, nggak mungkin jadi variabel. Nah, ini menjadi konstanta baru, katakanlah CO. Ya, maka hasilnya adalah ln U plus U kuadrat plus A kuadrat dikurang konstanta baru. Ditambah. Ya, tulisnya plus tetap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau ditanyakan? Ya, selebihnya tidak saya turunkan. Saya tuliskan saja. U kuadrat min A kuadrat. Sebentar ya. Ya, coba saya mau turunkan satu lagi ya, karena ini ada penurunan yang saya agak ragu, rumus jadi integral du per akar U kuadrat min A kuadrat. U kuadrat min A kuadrat. Oke, kita lihat. U kuadrat min A kuadrat berarti pakai yang nomor 4. Tuh, ya, pakai yang nomor 4. U kuadrat min A kuadrat. Ya, saya nggak perlu. Ya, U kuadrat min A kuadrat. Oke, berarti pakai yang nomor 3 juga ya. Nomor 3 sama. 3 dan 4 itu bentuknya sama dengan yang nomor 7. Mirip-mirip. Jadi saya nggak masukkan lagi segitiganya. Kita langsung kerjakan. Oke, lihat. U kuadrat min A kuadrat. U-nya apa? U-nya kita pakai adalah A sekant T. Jadi DU-nya nil. Ya. Jadi DU-nya adalah A sekant tangan. A sekant tangan. Tadi U-nya sekant ya. U-nya adalah sekant. U-nya adalah sekant kuadrat T min A kuadrat. Ya, jadi hasilnya A sekant T dikali tangan T dt per sekant kuadrat. Oh, ada A-nya ya. U kan A sekant kan. U-nya adalah A sekant. A-nya belum masuk nih. Sebentar. Ini saya hapus dulu. Ya. Oke, A-nya keluar. Sekant kuadrat min 1. Oke, mohon di apa namanya? Ditahan screen-nya. Sekant kuadrat min 1 itu adalah tangan kuadrat. Tangan kuadrat diakarin itu adalah tangan. Clear ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tinggal kita coret-coret. Kita coret-coret. Nah, jadi integral sekant. Nah, integral sekant apa? Nah, saya pakai warna biru. Nah, tangan theta habis. Nah, oke. Integral sekant itu adalah
Sekan T plus tangan T ya. S. Nah, kita cek. Nih, integral sekan adalah sekan plus tangan. Gitu. Oke, kita kembalikan. Jadi integral DU per akar U kuadrat min A kuadrat adalah sekan. Lihat ya, ini bentuknya U kuadrat min A kuadrat. Nah, U kuadrat, nih, ya. Dan kita nyari sekan. U kuadrat min A kuadrat. Kita nyari sekan. Sekan itu adalah U per A. U per A. Plus tangan. Tangan itu adalah sisi depan. Sisi depan itu U kuadrat min A kuadrat. Dibagi A. U kuadrat min A kuadrat. Jadi, ln ya, U plus, saya langsung saja. Matiin. U plus U kuadrat min A kuadrat dikurang ln A plus C. Jadi hasilnya adalah ln U plus akar U kuadrat min A kuadrat plus C0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ternyata benar penurunan saya. Ya. Oke, nah berikutnya saya hanya tulis rumus jadinya ya. Anda buktikan sendiri dan bentuknya sebenarnya banyak sekali. Ya, variasinya banyak. Saya hanya menuliskan sebagian rumus jadinya saja. Ya, selebihnya Anda harus uraikan menggunakan, kalau ada mirip-mirip tapi tidak tidak ada rumus, saya tidak berikan rumus jadinya, ya Anda turunkan dari Pitagoras. A kuadrat min E kuadrat DU. Oke, ini saya sudah coba. A kuadrat min E kuadrat plus setengah A kuadrat arcus sin U per A. C integral U kuadrat plus A kuadrat. Jadi dia selaku pembilang ya di sini. Rumusnya setengah U kuadrat plus A kuadrat ditambah setengah A ln dari U plus akar U kuadrat plus A kuadrat. Nah, sebentar. Oke, yang berikutnya, di saya hanya bantu 10 rumus jadi. Ada bentuk lain, silakan Anda turunkan sendiri melalui Pitagoras ya. Setengah U akar U kuadrat min A kuadrat min setengah A kuadrat setengah U akar U kuadrat min A kuadrat min setengah A kuadrat ln dari U ditambah akar dari U kuadrat min A kuadrat plus C. Oke. Ya, jadi saya hanya menurunkan 10 bentuk yang menggunakan substitusi trigono. Ya, jika ada bentuk lain ya yang serupa, ya kata kuncinya adalah tidak ada faktor irasional lainnya. Kalau ada faktor irasional lainnya, ya
maka menggunakan substitusi biasa. Ya, jadi pahami polanya. Oke, kita coba latihan. Soal pertama. Misal, integral dx per akar 25 min 16x. Oke. Ya. Nah, ini tidak ada faktor irasional lainnya. Kalau ada misalkan di atas ya, di atas misalkan ada x dx. Ya, maka ini jadinya menggunakan substitusi biasa. Karena apa? Karena yang di dalam akar di bawah itu kalau diturunkan adalah minus 32x dx. Ya, ininya sama. Tinggal minus 32-nya dikalikan dengan minus sepertiga 2. Selesai. Bisa disubstitusi. Gitu. Tapi berhubung tidak ada faktor irasional lainnya, maka kita gunakan substitusi trigono. Oke? Kalau kita nggak hafal rumus jadinya, nggak usah panik. Ya, kita tinggal gambarkan. Kalau ada pengurangan, berarti yang dikurangi dia itu adalah sisi miring. Ya, tinggal 16x kuadrat kita jadikan bentuk begini. Ya, jadi 16-nya diakarin, jadi 4x. Gitu. Karena x-nya ini harus ada di pembilang, ya. Maka kalau kita letakkan 4x di sini, kita pakainya adalah sin. Tapi kalau letakkan di sini berarti pakainya cos. Gitu aja. Ya, kalau tidak hafal rumus cepatnya. Tapi kalau hafal ya sudah. Ya, karena saya juga nggak hafal ya, kita lihat 25 min 16x kuadrat berarti ini bentuk yang ya, jadi perhatikan polanya ini ya. Nah, ini masih 16x. Jadi kita pakai substitusi biasa dan pakai substitusi trigono. Ya. Nah, kita cek dulu. Jadi ini bentuknya nah, saya rubah dulu ya. Saya rubah dulu. Ini kita rubah jadi integral dx. Ini 5 kuadrat. Ini jadi 5 kuadrat min ini jadi 4x kuadrat. Nah, ini kan 4x di sini x, kan nggak boleh, harus sama. Ya, jadi perhatikan rumus-rumus dari ini hanya bisa digunakan jika lihat polanya. Tuh. Samakan dulu ya. Ya. Jadi kalau belum sama, kita lakukan substitusi biasa. Jadi substitusi biasa dulu, baru substitusi trigono. Ya, jadi kita pakai dua metode. Ini kita jadikan 4x. Nah, tapi diferensial dari 4x itu kan sama saja dengan 4D dx. Padahal 4-nya nggak ada, kita kalikan dengan 1/4. Gitu. Ya. Oke, jadi bentuk ini itu sama saja dengan bentuk du per a kuadrat min u kuadrat diakarkan. Dengan a-nya 5 dan u-nya adalah 4x. Oke, kita lihat. Yang bentuknya adalah a kuadrat min u kuadrat. A kuadrat min u kuadrat. Tuh. Ya. Oke, ini taruh bentar. Ada akar nggak? Oh, ada akar ya. Letaknya di bawah. Bentuknya a kuadrat min u kuadrat dan ada akar. Nah, ini sama dengan nomor 1. Ya, hasilnya adalah arcus sin u per a. Arcus sin u per a.
Ya, jadi ini hasilnya adalah arcus sin U per A. U-nya siapa? U-nya adalah 4X. A-nya siapa? Lim. Ya, atau Anda boleh nuliskannya 4/5 X. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi secepat itu kalau sudah tahu rumus jadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Itu yang seperempatnya itu dari mana tadi, Bu ya? Saya kurang paham, Bu. Nggak nyimak tadi. Empatnya. Oke, jadi Maaf, Bu, yang seperempat, Bu, maksudnya. ya yang seperempat. Ya, jadi kan awalnya dx. Ya kan, kita rubah menjadi 4x kan? Jadi begini kan? Nah, bacanya diferensial 4x. Diferensial 4x itu adalah 4D dx. Jadi dx adalah 4-nya pindah ke kiri. Seperempat D 4x. Paham? Jadi yang dx ini kita ganti ini. Paham, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu maaf izin bertanya. Itu saya bingung tuh yang dari kan itu awalnya dx akar 25 dikurang 16x pangkat 2 ya. Kok bisa jadi 5 pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2 itu gimana, Ibu? Kan Saya sama masih aja. bingung. Dimodif jadi akar 25 min 16x kuadrat. Tuh. Kalau kita mau pakai rumus trigonometri, kita harus bikin polanya adalah A kuadrat. Ya, ini kan konstanta ya. Konstantanya A. Min BU kuadrat. Gitu. Jelas ya? Nah, B-nya boleh 1. Ini B-nya akan lebih mudah kalau kita buat 1. Jadi kita jadikan 25 itu kan sama aja dengan 5 kuadrat. 5 kali 5 kan 25. Ini kita buat jadi 4x kuadrat. 4x kuadrat itu kan sama saja dengan 4 kuadrat dikali x kuadrat kan? Nah, 4 kuadrat kan 16x kuadrat, jadi sama saja. Clear? Oke, Bu. Bu. Jelas, Bu, jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, misalkan ada x-nya lagi, x per x per 4x kuadrat min 9. Nah, x-nya di bawah nih, dia nggak bisa menjadi faktor irasional lainnya. Jadi kalau x-nya di atas, kita pakai substitusi biasa. Ya, karena ini kalau diturunkan adalah 2x 2x dx. Yang penting sama dulu ininya. Ya, kalau ada x-nya di atas. Ya, kalau ada x-nya di atas. Kalau nggak ada ya tidak bisa dengan faktor dengan substitusi biasa. Ini polanya kita miripin dulu. Ya, ini kan udah sama tuh. Sama-sama U kan berarti. Ini dx per x. Nah, ini 2x kan. 2x. Ini akar ya. Ini akar. Jadi kita bikin 2x kuadrat. Ini min 3 kuadrat. Nah, masalah berikutnya adalah yang di dalam akar itu U-nya adalah 2x. Padahal di sini hanya x. Tuh gimana? Ya, kita harus modif. Ya, kita modifikasi ini jadi 2x, tapi nggak boleh merubah soal ya. Kita cek nanti. Tuh, kita harus pasangkan sama. Nah, kita cek dulu. Kita cek dulu. Ya, cek and recheck. Ini cek diferensial 2x itu adalah 2d dx.
Ya, 2dx berarti dx itu adalah setengah diferensial 2x. Nah, setengahnya itu sudah dapat di sini. Tuh. Ya. Jadi kalau ini kita hapus misalkan ya. Ini kan tadinya x nih. Kan awalnya x. Kan gini ya. X ya. Setengahnya kita letakkan di luar. Kan gitu. Nah, tinggal yang setengah ini kita masukkan ke dalam. Tuh. Jadi sama saja. Jadi 2x. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Clear? Clear? Berarti ini udah aman ya. Ini sudah aman. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk integral du per u akar u kuadrat min a kuadrat. Dengan u-nya siapa? 2x. Ya, u-nya adalah 2x. A-nya adalah 3. Ya, jadi ini u. Ini u. Ini u. Aman. Ya, oke kita lihat. Bentuk integral du per u akar u kuadrat min a kuadrat. Yang mana? Lihat, cek. Oh, nomor 3. Nih, ya letakkan di bawah. Oke, hasilnya apa dia? Hasilnya adalah 1/a. Nih, ya 1/a arcus secant. 1/a arcus secant. U per A. 1/a arcus secant. Saya tulis dulu ya. 1/a hasilnya 1/a arcus secant U per A. Benar nggak? Arcus secant 1/a arcus secant U per A. Betul. Nah, saya rapikan. Yes. Arcus secant U per A. Oke. Kita masukkan jadi hasilnya adalah 1/a. A-nya siapa? A-nya di 3. Arcus secant U per A. U-nya siapa? U-nya adalah 2x. 2x. A-nya 3. Modusnya 2/3x. Enak. 2/3. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Jelas? Oke, kalau jelas kita tingkatkan kesulitannya. Susah. Kalau terbiasa latihan, bentuk sesulit apapun jadi terasa mudah. 2x min 7dx, x kuadrat plus 9. Nah, kita cek. Yang bagian bawah itu adalah x kuadrat plus 9. Ya, x kuadrat plus 9. Ketika diturunkan jadi apa? Ketika diturunkan menjadi 2x dx, bener nggak? Menjadi 2x dx, ya. Jadi ini kalau diturunkan adalah 2x dx. Ya. Sebenarnya aman nih yang sedikit aman karena ada tuh. Ya, jadi kemungkinan ini adalah kita harus pecah dulu nih. Terus kita pecah nih biar kelihatan polanya. 2x dx per x kuadrat plus 9 ini dikurang. Kenapa dikurang? Karena soalnya itu min 7 di sini. Ini min 7. Jadi dikurang
7 dx per x kuadrat plus 9. Ya, nah ini kelihatan jadinya polanya. Ya, yang ini pakai substitusi trigono, yang ini pakai substitusi biasa. Kebalik. Jadi yang ini kebalik deh tuh. Oh, ngehang sebentar ya. Yang ini pakai substitusi biasa. Kenapa? Karena x kuadrat plus 9 diturunkan 2x dx. Nah, x dx-nya kan aman. Nah, yang ini pakai substitusi trigono. Kelihatan polanya. Oke, jadi dx kita ganti jadi dx kuadrat plus 9. Nggak perlu kita kalikan di depannya. Karena x kuadrat plus 9 itu turunannya adalah 2x dx. Pas. Sementara kalau yang ini kita 7-nya kita keluarkan. Per x kuadrat plus 3 kuadrat. Ya, jadi ini polanya adalah yang pola integral du per u kuadrat plus a kuadrat. Dengan a-nya 3, u-nya adalah x. Itu aman. Nah, ini jadi len x kuadrat plus 9. Ya, ini bentuk biasa yang suku pertama. Min 7. Nah, lihat u kuadrat plus a kuadrat tidak ada akar, letaknya di bawah. Yang mana? Oh, nomor 2. Ya, nomor 2. Bentuknya adalah 1/a arcus tangan. 1/a arcus tangan. 1/a arcus tangan. Saya tulis dulu. 1/a arcus tangan u per a. Jadi 1/a-nya berapa? A-nya adalah 3. A-nya 3, jadi 1/3. Jadi 7/3. Ya, arcus tangan u per a. U-nya adalah x, A-nya adalah 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu maaf, kok A-nya bisa jadi 7/3 ya Bu ya? A-nya 3, 7-nya bukan dari integral, dari sini nih. 7-nya dari soal. Oh. Ya, 7-nya keluar. Ya. Ini kan 1/a. Nih, 1/a kan? A-nya berapa? A-nya kan 3. Jadi 1/3 kan? Iya. Sebelumnya ada 7 di depan. Oh, jadi yang ya. Ya, jadi 7 kali 1/3 itu adalah. Aduh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita tingkatkan kesulitannya. Ya, maka ada soal yang mau saya ya, kita terbiasa dengan X. Coba. Biar nggak kaku, kita pakai variabel lain. Misalkan DY. Y kuadrat plus 10Y plus 30. Oke. Pakai metode langsung udah nggak mungkin. Ya. Kenapa nggak mungkin? Karena penjumlahan letaknya di bawah. Kalau di akar bisa langsung kita pecah aja, integralkan sendiri-sendiri. Y kuadrat sendiri, 10Y sendiri, 30 sendiri. Ya. Tapi ini letaknya di bawah. Ya, kita mau naikin ke atas juga nggak bisa karena isinya penjumlahan dia tuh. Ya, kalau dinaikin ke atas kan pangkat -1. Nggak bisa dipecah. Oke. Oke, kita pikirkan, kita modif.
Kita jadikan bentuk ini. Kita jadikan bentuk, ini pertama, langkah pertama, yang pangkat tertinggi usahakan koefisiennya adalah 1. Kalau belum, misalkan gini ya. Misalkan. Ya. Kalau belum, 2-nya keluarkan dulu. Jadi koefisiennya dibuat 1. Ini jadi 5 ya. X plus 15. Oke. Kalau sudah, nah bentuknya yang kayak ini dijadikan Y plus kuadrat. Tapi lu hati-hati, karena 2-nya ini milik bersama ya. Karena 2-nya milik bersama. Oke. Karena 2-nya milik bersama, tutup. Tuh. Ya. Gak usah panik. Ya, kalau sudah koefisiennya 1, di sini kan tinggal yang koefisiennya pangkat 1 tinggal dibagi 2. 5 bagi 2 itu 5/2. Ya, karena rumusnya kan A kuadrat plus 2AB gitu ya, plus C. Kan gitu. A kuadrat plus 2AB plus C kuadrat ya. A kuadrat plus 2A, kok plus C kuadrat plus B kuadrat. Ya, jadi tinggal dibagi 2. Ya, nah tinggal dicek. Ini dibuka sama kalian. Cara modifnya. Ini dibuka sama kalian. Jadi, Y kuadrat plus 2AB, 2 kali 5/2 itu adalah 5. Ya, 2 dikali 5/2 adalah 5. Jadi 5Y. Nah, ya, yang penting amankan ini dulu. Yang penting amankan ini. Gitu. Ya, ditambah B kuadrat. Berarti ditambah ini kuadrat. 5/2 kuadrat itu adalah 25/4. Jelas ya? Nah, kalau sudah tinggal Anda cari tahu. Padahal harusnya 15. Ya. Nah, di sini ini harusnya 15. Harusnya 15. Ya, harusnya 15. Tapi munculnya 25/4. Berarti ini titik-titik harus diisi ini supaya 15. Jadi 25/4 ditambah berapa supaya jadi 15. Ya, jadi titik-titiknya itu adalah 15 dikurangi 25/4. Gitu. Jadi ini dikali 4, 60. 25/4. Jadi 35/4. Ya, berarti di sini isinya adalah 35. Nah, di sini adalah 35/. Jelas ya cara modifnya? Clear? Nah, kita lakukan yang sama tuh. Ya, ini koefisien Y kuadratnya udah 1, berarti aman. Jadi kita buat jadi Y plus, nah tinggal 10Y-nya, 10-nya dibagi 2 itu 5. Nah, kemudian Anda cek. Ini adalah Y kuadrat plus 2 kali 5, 10Y. Aman ya? 10Y. Nah, yang nggak aman adalah 5 kali 5, 25. Kurang tuh, padahal 30. Ya udah tinggal ditambah aja 5. Kan gitu. Sampai sini jelas? Clear? Saya hapus. Empat. Oke? Nah, oke. Kalau misalkan 5 mau saya kuadratkan, kan saya merubah. Tapi kalau saya akarkan, boleh nggak? Atau saya balik. Saya akarkan, lalu saya kuadratkan. Sama nggak dengan 5? Sama, Bu. Yuk? Oke. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya akarkan, tapi saya kuadratkan. Boleh ya?
Sekarang masalah berikutnya adalah, kalau kita mau pakai substitusi trigono, polanya harus bagaimana? Nah, yang variabelnya ini harus sama. Tuh, ini nggak sama. Gimana dong? Ya udah kita buat sama aja. Ya, kita buat sama. Saya pindahkan. Ini saya modif. Y-nya saya ganti jadi Y plus 5. Dan itu saya nggak perlu menambah apapun. Kenapa? Karena turunan dari Y plus 5 itu adalah DY. Ya kan? 1D, kan turunan ini kan 1. Ya. Jadi 1D, DY. Satunya nggak perlu saya tulis ya. Oke. Sehingga bentuk ini sama dengan integral du per u kuadrat plus a kuadrat. Dengan u-nya adalah y plus 5, a-nya adalah akar 5. Apa kata integral du per u kuadrat plus a kuadrat? Mana ada nggak? Oke, u kuadrat plus a kuadrat letaknya ada di bawah ya. Mana. Oke, nomor berapa? Nomor 2. Nih ya. Jadi 1/A arkus tangan. 1/A arkus tangan. Ya, ini 1/A arkus tangan u per A. Oke, hasilnya integralnya adalah kok saya tulis lagi integral. 1/A, A-nya berapa? A-nya adalah akar 5. Arkus tangan, ya arkus tangan U per A. U-nya siapa? U-nya adalah Y plus 5 per akar A. Akar A itu adalah akar 5. Oke, ada akar di bawah nggak enak ya. Kita rapikan 1/5 akar 5, arkus tangan. Ya, jadi akar 5 ya. Akar 5Y. Nah, jadi 1/5 akar 5Y ditambah 1/5 akar 5 plus C. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini 5. Oh, ini jadi akar 5 nih. Ini akar 5. Ya, jadi Y per akar 5 ditambah 5 per akar 5. Sama-sama dia kali akar 5, jadi 1/5 akar 5Y. Kali akar 5 kali akar 5. Ya, ini kan habis. Jadi tinggal akar 5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih bingung? Oke, kita coba yang mirip. Dx per 20 plus 8x min x kuadrat. Diakarkan. Ya, oke. Ini udah nggak mungkin pakai langsung. Pakai substitusi biasa juga nggak bisa. Karena bagian bawahnya kalau diturunkan ada 2x-nya. 2x dx. Kita nggak punya x di atas. Ya, jadi tidak mungkin kita pakai substitusi biasa. Oke. Ya, yang x kuadrat sudah 1 koefisiennya. Ya. Kalau sudah 1, kita modif.
Ya, jadi oke, ini karena ini jadi 8 bagi 2 itu 4 ya. Ini positif. Coba cek dulu. Ini dibuka berapa? Ya, pakai pulpen merah. Ini dibuka adalah A kuadrat minus 2AB minus minus 2AB minus 2 kali 4 minus 8X plus X kuadrat. Ya, berarti supaya ini positif, ini jadi negatif. Nah, ya, jadi kalau negatif maka menjadi kan gini ya. Jadi minus 16 positif 8X negatif X kuadrat. Nah, ininya udah aman tuh. Ya. Padahal harusnya 20. Jadi harusnya 20, tapi di sini tertulisnya minus 16. Ya. Jadi ditambah berapa? Di sini harus tambah berapa? Berarti titik-titiknya adalah 20 ditambah 16. Yaitu 36. Berarti sini harus tambah 36. Ya, 36 itu adalah 6 kuadrat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, masalah berikutnya adalah di sini. Ini harus 4 min X. Padahal sini adalah X. Ya, berarti kita harus ganti. Ini X-nya. Nah, saya ganti jadi D4 min X biar sama. Nah, dan ini aman karena D4 min X, diferensial dari 4 min X itu adalah ini min 1 kali dx atau min dx. Ya, padahal di sini positif, nggak ada minusnya. Gimana dong? Ya udah kalikan min 1 saja. Nih, kali min sini. Nah, ya, sehingga bentuknya akan mirip dengan integral du per akar A kuadrat min U kuadrat. Ya, dengan U-nya adalah 4 min X, sementara A-nya adalah 6. Oke, kita lihat. A kuadrat min U kuadrat di bawah dan ada akarnya. Di bawah dan ada akarnya. Ish. Wah, berarti nomor 1. Akar A kuadrat min U kuadrat. Jadi arcus sin U per A. Arcus sin U per A. Arcus sin U per A. Ini arcus sin U per A. Langsung. Ya. Hati-hati, A kuadrat min U kuadrat ya, bukan U kuadrat min A kuadrat. A kuadrat min U kuadrat. Ya, betul. Maka hasilnya gimana? Hasilnya adalah minus arcus sin U per A. U-nya siapa? U-nya adalah 4 min X. Tuh, ini U-nya. A-nya adalah 6. Plus Ots. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, kalau minusnya mau kita hilangkan, ini bisa. Bisa minnya, oke, saya tulis dulu di sini ya. Masih ingat ya, sin min theta itu adalah min sin theta. Begitu pula dengan arkusnya. Min arkus sin theta. Jadi minnya ini bisa kita masukkan. Jadi hasilnya arkus sin min. Jadi X-nya jadi positif, 4-nya jadi negatif. H gimana ini? Ya, plus C. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Tidak bertanya artinya paham ya? Yes. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini belum masuk ke yang lebih susah lagi. Ya, tapi yang lebih susah minggu depan aja deh. Ini biar kalian cooling down dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pertama, setiap kasus punya pola identik, kita menyelesaikan dengan metode apa. Lalu yang berikutnya adalah bahwa dalam satu kasus bisa saja kita harus menggunakan lebih dari satu metode. Ya, kayak tadi ada kita pecah, yang suku pertama pakai substitusi biasa, suku kedua menggunakan substitusi trigono. Gitu. Oke, kalau sudah saya mau absen dulu. Ini kalau saya lanjutkan khawatirnya nanti terlalu full yang dipelajari. Jadi cukup sampai di sini dulu ya materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya sambil saya absensi. Bentar, saya lagi nge-hang. Rifani Lola, buka mute-nya, mikrofonnya dibuka. Hadir Bu. Dede Rizky Mulyana.